Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mengetahui informasi BLT terbaru, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya juga ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru ataupun informasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah, amin ya Allah ya robbal alamin, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada 8 bantuan yang akan cair di bulan Februari 2021. Nah, apa saja bantuan tersebut? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip supaya tidak salah paham ya teman-teman. Nah, dikabarkan pemerintah akan memperpanjang bantuan di tahun 2021. Kita langsung saja pada yang pertama adalah bantuan BST atau bantuan sosial tunai. Total anggaran ini adalah sebesar 12 triliun ya teman-teman, dan sasarannya adalah 10 juta KPM dengan indeks bantuan sebesar 300.000 per bulan. Dan bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama 4 bulan dari bulan Januari, Februari, Maret sampai April 2021. Dan untuk wilayah Jabodetabek yang sebelumnya berupa sembako akan diubah menjadi bantuan sosial tunai atau berupa uang ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Namun untuk di tahun 2021 ini belum ada info resmi pembukaan pendaftarannya ya. Kemudian yang kedua adalah BLT-DD atau BLT Dana Desa. Kementerian Keuangan melanjutkan penyaluran BLT Dana Desa di tahun 2021 ini dengan indeks sebesar Rp300.000 per KPM mulai Januari sampai Desember 2021. KPM yang menerima BLT Dana Desa ini setidaknya harus memenuhi kriteria ya teman-teman, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Nah, serta bukan penerima PKH, kartu sembako, prakerja, dan BST lainnya. Untuk penerima BLT Dana Desa di tahun 2021 ini tergantung kebijakan pemerintah desa kalian masing-masing ya. Jika pemerintah desa kalian masing-masing memutakhirkan data, maka yang mendapatkan akan diganti dari tahun sebelumnya. Namun jika tidak dimutakhirkan atau tidak diganti, pasti orangnya yang itu-itu saja. Yang ketiga adalah BLT UMKM sebesar 2,4 juta rupiah. Nah, BLT tahun 2021 ini hanya diperuntukkan bagi yang pelaku UMKM yang belum tersentuh bantuan sebelumnya ya. Nah, sebagaimana diketahui Banpres di tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2020 belum merangkul semua pelaku UMKM ya. Oleh karena itu, BLT tahun 2021 dikhususkan bagi yang belum menerima di tahun 2020. Ada sebanyak 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk menerima bantuan ini ya. Sedangkan pemerintah hanya menyalurkan kepada 12 juta pelaku UMKM di tahun 2020 dan di tahun 2021. Nah, jadi perlu diketahui tidak semua yang daftar otomatis langsung diterima ya. Nah, sebab ada kuota dan jumlahnya terbatas. Jadi seperti itu. Dan bisa kalian usul bagi yang belum menerima, silahkan daftar ke dinas koperasi masing-masing atau secara ini ya di desa kalian masing-masing secara kolektif. Lalu yang keempat adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT atau juga disebutnya kartu sembako ya. Nah, bantuan ini akan diperpanjang oleh pemerintah sampai bulan Desember 2021 ya. Nah, program kartu sembako atau BPNT ini nilai bantuannya yang diterima adalah sebesar 200.000 per bulan per kepala keluarga atau penerima. Bantuan ini disalurkan melalui Bank Himbara, baik itu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN dari Januari sampai Desember. Untuk proses pencairannya dilakukan di e-warung terdekat. Nah, jadi nanti jika sudah pencairan di kartu ATM KKS-nya ada saldo 200.000, itu bisa kalian belanjakan
di e-warung terdekat ya. Pastikan nilai total belanjaannya harus sama ya, jangan ada yang kurang. Nah, jika ada yang kurang dari total 200.000 itu, silakan kalian konfirmasi ke pihak e-warung tersebut ya, untuk bisa digantikan atau disesuaikan. Yang kelima adalah kartu prakerja. Nah, diketahui program kartu prakerja ini akan berlanjut di gelombang ke-12 pada tahun 2021 ini. Masyarakat bisa mengakses program kartu prakerja di gelombang ke-12 dengan masuk ke www.prakerja.go.id ya. Namun untuk pembukaan pendaftaran belum bisa diumumkan ya, karena manajemen tengah membahas hal ini. Jadi masih direncanakan ya. Nah, untuk persyaratannya kalian harus terpenuhi, yaitu warga negara Indonesia, usia 18 tahun ke atas, tidak sedang kuliah, bukan anggota PNS ataupun aparat TNI, polisi dan lainnya, dan bukan karyawan yang mendapatkan BSU. Jadi dipastikan yang karyawan mendapatkan bantuan subsidi upah tidak akan mendapatkan bantuan prakerja ini ya. Nah, lalu yang keenam adalah bantuan subsidi upah atau BSU, atau dikenal juga dengan BLT BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, BSU ini berhasil dicairkan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan di tahun 2020 lalu, di mana bantuan yang disalurkan ini sebesar 2,4 juta rupiah kepada para pekerja selama 4 bulan secara bertahap. Nah, bantuan ini diberikan untuk karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun untuk di tahun 2021 ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengaku masih menunggu keputusan resmi. Ada kemungkinan BSU ini diteruskan, namun tidak menutup kemungkinan terhenti. Jadi masih dilakukan pembahasan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kemnaker hanya menjalankan penugasan sesuai arahan Komite PEN. Kita tunggu saja, semoga cepat dicairkan di tahun 2021 ini. Lalu bantuan yang ketujuh adalah bantuan subsidi listrik. Nah, bantuan subsidi listrik ini diberikan kepada pelanggan 450 volume ampere dan 900 volume ampere yang kategori tidak mampu atau TM. Nah, bantuan subsidi listrik ini rencananya terus diperpanjang sampai bulan Maret 2021. Kemudian yang kedelapan adalah bantuan sosial tunai DKI Jakarta. Nah, bantuan sosial tunai ini tadinya berupa sembako ya teman-teman dari Kementerian Sosial. Nah, namun diganti menjadi BST atau tunai sebesar Rp300.000 per bulan dan akan dicairkan dari bulan Januari sampai bulan April 2021. Nah, jadi itu ya teman-teman, ada 8 bantuan yang akan dicairkan di bulan Februari 2021. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.